Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, waduh, waduh. Gimana guys? Mentalnya masih aman-aman aja kah? Gitu kan? Di hari liquid sedunia gitu. Gue tuh ngetawain diri gue sendiri. Kenapa gue tadi malam bego gitu ya? Tadi malam tuh gue merasa kayak mental gue tuh kayak mental monster. Kayak gue tuh dirasukin. Ayo, ayo pasang guys, pasang. Tapi memang jujur ya, gue tuh gak tau kenapa sumpah hilap yang paling bego lah pokoknya gue. Tapi gue merasa tenang dan gue merasa kalem dan gue merasa menertawakan diri gue sendiri karena apa guys? Karena gue tidak sendirian. Gue ditemani banyak banget orang, ratusan juta orang yang kena liquid guys ya. Jadi mental, jadi nggak tahu kenapa ya, memang tadi malam tuh gila sumpah, rasukan monsternya itu ruh yang bergejolak tuh bener-bener gila guys, gila sumpah. Sampai gue nangis guys. Tapi tenang aja, mental gue tuh masih aman. Aduh, sumpah gue nggak tahu lagi dah harus ngomong apa ke kalian. Intinya guys, sedih sedih. Itu kan. Aduh, untung gue nggak on cam ya. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang bakalan gue bahas di video kali ini lagi ya? Karena pertama, gue sebenarnya lebih penasaran aja apakah mental kalian atau kayak mental gue masih aman apa enggak gitu kan? Karena ini bener-bener apa ya? Wah, gue nggak tahu lagi sih sebenarnya. Karena kalau misalkan kita melihat tadi malam di area sini gitu kan, ini kan lumayan strong banget gitu kan. Jadi orang tuh kayak panic sell banget. Akhirnya kita berpikir kayak, wah menarik nih, gurih nih, legit gitu kan. Legit, legit, legit gitu. Eh, taunya emang legit tapi nggak terlalu legit-legit banget gitu kan. Cuman dikit doang dikasihnya gitu. Harapannya memang ya terlalu banyak sih gitu. Cuman ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting setidaknya kita udah bisa berusaha dan kita udah merasakan kesambet monster ya kan. Andaikan gue bisa ngomong nih, kayaknya tadi malam gue kesambet Hulk, monster Hulk gitu kan. Oke, tapi apa nih yang kita bisa bahas di pagi hari ini kan udah siang ya, tadi habis Jumatan. Oke, jadi beberapa hal terkait harga dan ada juga banyak informasi yang gue bakalan share ke kalian. Tapi sebelum kita menjauh melangkah, gue mau informasikan gue ngadain giveaway 2 juta rupiah menuju 25.000 subscriber. Support gue, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian bisa dapetin update news terbaru dari channel ini ya. Terus yang pertama yang gue mau sampaikan ke kalian, nah sampai-sampai yang kita bisa lihat sekarang ya dari Extreme Fear 20% ya. Misalkan di sini kalian lihat di tengah gitu kan, sekarang sudah menjadi 24 dan itu pelonjakannya luar biasa. Dan ya kalau misalkan kita juga nggak bisa tutup mata ya guys ya. Di sini wah gila guys. Ini seksi banget ya. Ini gila nih. Ini yang ijo-ijo ini seksi banget, guys. Seksi banget. Wah, gila ini seksi banget nih ijo. Boy, ngeri guys, ngeri. Aduh, menarik banget ya. Nah, itu ya kita nggak bisa tutup mata sebenarnya. Bentar, gue masih nangis-nangis dikit nih, air mata gue masih. Aduh, kenapa begitu ya? Oke, terus yang kedua kita bakalan melihat look daripada kondisi coin market cap saat ini bagaimana ya di pertek video ini. Saat ini kalau misalnya kita melihat market cap-nya masih di 938 dan untuk volume di area sini ya di atas nih itu volume 24 jam itu 87 ya, beda banget dari kemarin. Kemarin tuh sempat menyentuh 140, 125, 135. Intinya sekitar segitu volumenya dan itu gila guys, menurut gue mantap banget ya. Tapi kalau misalnya kita melihat daripada kondisi market sendiri nih, Bitcoin aja rangingnya kita 24 jam terakhir kita dikasih 3% ya, terus Ethereum 3%, terus BNB juga 3%, XRP sih yang gila sekarang nih 9,35%. Dan yang ternyata fakta terbarunya yang kita bisa dapetin adalah yaitu nggak cuman di cryptocurrency aja, di stok komoditi dan lain-lain itu naik guys, naik boy,
Gila tuh nih, kalau misalkan kalian melihat di area sini, nih bentar ya. Di area sini guys, ini wah menarik banget gitu kan. Dan itu yang membuat juga kayak gurih nih gitu ya. Seperti itu guys ya. Nah, itu yang membuat harga kayak wah menarik juga nih market gitu. Nah, cuman yang jadi persoalannya adalah kita nggak boleh FOMO. Yang gue informasiin ke kalian guys, nggak usah FOMO. Kalau misalkan kalian memang basicnya mau investasi, ya udah kalian mainnya di DC aja gitu kan. Dollar cost averaging. Jadi kalian nyicil, 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 nyicil sampai uang kalian habis. Tapi nggak apa-apa, kalian uang habis. Tapi kalau selama itu uang dingin, selama itu bukan uang pinjol ya masih aman-aman aja guys. Karena mau gimana pun ya kalau misalkan emang basic lu percaya sama dunia cryptocurrency bakalan maju ke depan gitu kan. Minimal setidaknya lu masih bersabar dalam 2 tahun ke depan inilah dari 2023 sampai di 2024. Kalau 2024 itu udah ngepam drastis gitu kan. Wah, gila. Pasti lu bakalan ketawa-ketawa dan lu bakalan ceritain ke anak lu bakalan ceritain ke teman-teman lu gitu kan. Gila, lu nggak ngerasain sih kan biasanya kayak gitu kan. Kalau misalnya kita udah sukses nih, oh enak ya lu ya kayak gini udah punya segala macam. Tapi kalau misalkan kita mau ceritain, anggap nih 2024 ngepam terus gitu udah kayak raya gitu kan. Terus ada yang nanya, enak ya kamu tuh bisa sukses ini bla bla bla, bacot gitu. Tinggal kita bilang, lu sih nggak ngerasain waktu di 2 tahun apa di 2022. Wah gila tuh itu badai besar. Belum lagi awal bulan kita udah dibanting banget gitu kan. Belum lagi isu di bulan Februari, Maret, April, Juni itu kita dihebohkan dengan perang Ukraina dan Rusia gitu kan. Belum lagi permainan perminyakan, belum lagi Taiwan dengan dengan Cina yang gertakan senjata gitu kan. Wah gila banyak banget guys. Belum lagi isu-isu yang Arab Saudi gitu kan. Wah ini gila sih sumpah. Amerika, wah 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 gitu kan. Kita udah mulai cerita gitu ke teman-teman segala macam. Iya lu nggak ngerasain gue dikata-katain sama emak gue gitu kan. Lu sih salah investasi lu kan. Jujur lu ngaku nggak sih? Ngaku lu anjir gitu kan. Bilang aja karena gue ngerasain sih gitu kan. Kalau misalnya gue cerita nih gue lagi rugi bla 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 kayak gitu kan, namanya juga anak gitu kayak ngobrol santai sama nyokapnya kan atau sama bokapnya kan sesuatu hal yang wajar ya nggak sih, kita tuh kayak apa biar beliau tahu mood kita tuh sebenarnya lagi berubah kalau disuruh-suruh gitu kan, daripada banting pintu kagak jelas kagak ngomong ya jujur aja gitu kan. Sampai kita tuh dikata-katain. Nah, tuh kan, mama udah bilang, bapak udah bilang, investasi mah yang aman-aman aja. Malum lah guys, zaman-zaman old itu kan pasti mikirnya tuh kayak, oh lu investasi di emas aja gitu kan. Aduh, ya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, itu semua adalah resiko daripada dunia investasi. Kalau misalkan dunia investasi itu kan nggak bisa kayak tutup mata bentar, kita berinvestasi, habis tutup mata bentar, tiba-tiba jeng, 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 langsung cuan. Nggak mungkin, itu bego itu sih. Itu nggak mungkin. Jangan ngarep kayak gitu. Investasi itu nggak kayak gitu. Investasi itu investment. Itu jangka waktunya tuh 5 tahun, 10 tahun, 20, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu kan. Nah, ini jangka panjang gitu. Tapi kalau misalkan lu mau judi, wah kenal apa menang lotre gitu kan. Nah, nggak apa-apa itu 1 hari 30 detik gitu kan, 1 menit itu juga bisa gitu kan. Gitu. Cuman jadi persoalannya adalah itu udah menghilang ya, udah bukan tren dan bukan zamannya lagi. Meskipun banyak lagi sih yang pakai slot-slot gitu kan. Cuma gua nggak terlalu ngurusin itu sih. Gua nggak peduli. Oke, nah apa yang menarik guys di sini sebenarnya, Bang, ini apa gitu gerangan yang menyebabkan market gitu awalnya panic sell gitu kan. Panic sell di harga sini ya, di area sini nih, terus tiba-tiba di area sini merah, terus tiba-tiba dikasih warna hijau langsung beber 2 jam 3 jam ke depan tuh langsung dikasih hijau guys. Nah, itu sebenarnya penyebabnya apa sih? Nah oke, jadi sebenarnya yang jadi persoalan utamanya tuh kita udah tahu bahwa jadi data CPI itu kan tadi malam rilis ya jam 19.30 gitu kan. Nah, data CPI rilis tadi malam 9.30 yang awalnya notabene itu di 8,3 ya. Awalnya di notabene di 8,3 ini guys.
8,3 itu yang ternyata forecast-nya tuh atau impian atau harapan orang atau data yang kita orang-orang baca gitu kan, itu harapannya di 8,1 ya kan. Tapi faktanya ternyata dia cuman turun di 8,2 gitu kan. Nah, 8,2 itu guys. Itu jadi orang tuh kayak, oh ya udah dikit aja nih gitu kan. 0,1 doang nih dari 8,3 menuju ke 8,2. Nah, habis itu ada lagi nih data rilis namanya Core CPI. Nah, dari awalnya itu 6,3%. Habis itu impian atau harapan orang tuh kayak ya udah kayaknya bakalan naik di 6,5 aja tuh gitu kan. Nah, ternyata apa yang terjadi? Kita bakalan dikasih 6,6 guys. Jadi 0,3% kenaikannya, gila nggak tuh? Ya kacau ya kacau. Tapi nggak apa-apa. Jadi orang tuh mikir kayak wah panic sell nih gitu kan. Akhirnya ya udah harganya turun seanjlok-anjloknya, bukan anjlok-anjlok banget sih. Mentok di 18.700. Nah, gitu guys. Nah, terus apa penyebabnya daripada harga ini naik gitu kan? Harga ini naik. Itu kan yang kita tanya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita masih berpikir, jadi ini gue nggak tahu kenapa ya. Kalau kalian masih berpikir bahwa ini ada sangkut pautnya gitu kan. Saat ini sebenarnya ada yang namanya pembakaran duit menuju ke era pemilu ya. Kalau ini lu tahu. Tapi menurut gue sih kayaknya tersinkronisasi sih gitu kan. Jadi ada orang yang mungkin di Amerika Serikat yang memang lagi mau berkampanye, proses kampanyenya bla bla segala macam. Jadi mereka oke, gini guys, logika sederhananya gini. Jadi gue nggak tahu kenapa kalau misalkan kita analogikan kasusnya ini di Indonesia gitu kan. Lu udah tahu pasti kan. Kalau di Indonesia itu jadi ada seorang presiden atau ada orang yang mau calon presiden gitu kan. Itu mereka tuh kampanye gini, oh pokoknya kalau gua naik segala macam bla bla BBM bakalan harga turun zet gitu kan. Akhirnya apa yang mereka lakukan di lapangan? Lapangan adalah mereka membeli harganya atau menimbun gitu kan, minyak-minyak itu ditimbun, nggak dikeluarin dulu segala macam gitu kan. Habis itu mereka benar-benar pas terpilih, mereka tuh bagi-bagi ini tuh secara dengan harga yang murah-murah. Nah, itu bahasanya tuh kayak membakar duit atau dalam dunia startup tuh ya kita memang bakar-bakar duit, bakar duit buat iklan, bakar duit bayar konten kreator, bakar duit segala macam untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan antusiasme atau pelanggan. Nah, gitu. Sama aja sih sebenarnya dalam dunia politik ya gitu kan. Asik. Gue bahas politik aja. Calon anggota dewan nih bos, senggol dong. Seperti itu ya. Jadi dari Amerika Serikat, kalau lu misalkan kemarin pas mereka ada suatu statement gitu kan yang bakalan diawasi oleh CBDC gitu kan, Central Bank Digital Currency gitu kan. Nah, ini bakalan diawasi oleh The Fed gitu kan. Obrolannya seperti itu, bahkan diregulasiin bla bla segala macam. Pada intinya inilah yang bakalan menjadi iming-iming bahwa wah kalau misalkan kita pantau, kita yang ngawasin bakalan kayak gini bla bla bla. Nah, itu menjadi juga daya tarik karena kenapa guys? Jujur market pemain kripto ini gila, ini besar banget, woi besar banget. Andai kan ada presiden di Indonesia yang bakal mencalonkan diri gitu kan, terus dia ngomong kalau misalkan gue naik gitu atau terpilih menjadi calon presiden gitu, semua pajak cryptocurrency ditiadakan. Gue dukung anjir. Sumpah gue dukung gitu orang. Wah gila, ini bayangin aja data terbaru di Indonesia aja itu 15 juta orang user pengguna loh. Lu bayangin 15 juta user pengguna. Itu kalau misalkan ada statement calon presiden kayak gitu 15 juta penduduk nih. Wah, itu udah gede anjir, itu udah gede gitu kan. Wah kacau. Karena kalau misalnya user kayak gitu kan pasti dia ngobrol, mak bapak lu wajib nih dia dukung orang calon presiden. Lu ngerti gak sih mulut ke mulut kayak gitu. Karena itu penting banget nih, gila ya pajak kita udah per kali transaksi aja berapa? 6.500 kali keseringan gitu kan per transaksi habis uangnya kan. Gitu guys, ini menurut lu gimana obrolan? Jadi inilah kalau misalnya gue sih kayaknya berpikirnya seperti itu. Tapi tenang aja kalau misalnya kita melihat di sini ya. Di sini nih rada-rada juga tapi kita bakalan melihat jangan sampai ini adalah fake ya. Jangan sampai ini fake.
oke. Karena kalau misalnya kita melihat sih dari trendline-nya ini ya, dari trendline-nya ini kita bakalan opsi pertama adalah ya oke kita kasih opsi ya. Opsi pertama adalah kita bakalan menuju ke 20.300 di area resisten yang paling sering dia lakukan gitu kan. Ini udah berkali-kali loh. Satu gitu kan. Wait. Satu, terus dua, terus tiga, ya tiga, empat gitu kan. Nah ini udah 4 kali kita lakukan di situ gitu guys. Nah, oke, kita bakalan menuju 20.357. Itu pun kalau misalkan lewat daripada trendline-nya ini. Ini gue udah kasih trendline buat kita gitu. Tinggal kita melihat aja di sini ya. Kita melihat aja apa pattern-pattern yang bakalan muncul di situ. Kalau misalkan dia bakalan masih di area sini sideways 1 hari, 2 hari, 3 hari masih sideways di sini dan menembus di titik ini guys, di angka sini ya. Di angka sini otomatis kita bakalan menuju ke area 20.300. Itu yang paling standar banget gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan sudah mulai menurun dan kembali lagi ke area 19.500 ya, di area sini guys 19.500. 19.500. Kenapa 19.500, Bang? Karena yang pertama ini kita bisa melihat di sini ada beberapa banyak banget guys. Di sini itu udah menjadi titik support ya, titik support penting juga gitu. Nah, itu jadi menuju 19.500 habis itu mungkin kita bakalan mencari higher low-nya juga ya, menuju pasti 18.500 sih itu. Ya, karena kenapa juga sesuai dengan plan. Ya kalau misalkan kalian ngeh ya, di bulan Oktober ini tuh apa namanya? Itu tuh nggak ada rapat ini guys, apa namanya nih, nggak ada rapat FOMC gitu kan, yang ada tuh di bulan November. Nah di bulan November itu tuh baru tuh bakalan wah jedar-jedar gitu kan. Bentar, bulan ini tuh ada nggak sih tanggal? Nanti gue sorry, nanti kalau misalnya gue salah tolong diralat ya di kolom komentar, soalnya gue rada-rada lupa ya. Bulan ini tuh bulan gue lupa. Oke, nanti kita bakalan bahas lagi atau benernya gimana. Cuman itu yang menjadi persoalannya dari hari sekarang ini gitu kan. Jadi untuk saat ini kita melihat dulu bagaimana pattern-pattern yang bakal muncul. Kalau misalnya dia masih di area sini ya, bertahan di area sini berarti otomatis kita bakalan sideways. Tapi kalau misalnya ini bukan fake nih ya ini bukan fake berarti kita bakalan mengalami penurunan, mencari air low baru lagi gitu kan. Gitu guys ya, itu sih sebenarnya. Dan kita ternyata ya tadi gue bahas ya, kita tuh sebenarnya banyak banget liquid orang ya. Kita udah gila sih ini 327 berapa tuh miliar dolar guys. Dan ya ini banyak banget, ada 55 orang, 55% long ya. Ini total juga dan ada yang nge-short. Ini pokoknya kita bener-bener gila ya, kena semua guys. Ini mau short mau ngelong juga kena semua. Dan ya kita tinggal menikmati aja, enjoy, dan ya udah pasrah aja gitu ya. Tapi tenang aja, gue harap mental kalian masih tetap aman, dan ya pastinya seperti itu, aman-aman moga. Dan sebelum kalian close video ini, itu aja yang gue bisa sempat sampaikan. Dan jangan lupa support gue, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi, dan titip salam buat keluarga kalian. Dan dapat salam dari gue Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.